Namun di arena Kurusetra tampak ribuan manusia menggelepar. Mereka serempak batuk-batuk sambil memegang dada yang panas dan kepala yang tiba-tiba menjadi pusing, lalu ambruk di tanah. Prabu Salya tersenyum menyaksikan kejadian yang mengerikan itu. Tujuannya adalah menunggu lawan seimbang yang akan dimajukan oleh pihak Pandawa. Pun ajian pamungkasnya itu dikeluarkan semata-mata untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia tahu bahwa ajian Cakrabirawa miliknya itu tentu ada yang bisa menangkalnya. Namun dia tak tahu siapa yang dapat menanggulanginya. Di seberang lautan manusia yang sedang berperang itu, dengan pandangan batinnya yang tajam, Krishna menyaksikan betapa mengerikan ajian Candrabirawa yang semakin lama terus membelah diri dari 1 menjadi 2, 4, 8, 16 hingga kelipatannya dalam menjangkiti semua orang. Di sebelahnya, para Pandawa menatap cemas menyaksikan ribuan manusia menjadi korban keganasan makhluk tak kasat mata itu. Kini saatnya kau maju ke medan peperangan, wahai adikku Yudhistira. Tak ada yang dapat menandingi kakek Nakula dan Sadewa itu kecuali dirimu. Lihatlah, perbuatannya yang begitu kejam membantai orang-orang tanpa belas kasihan lagi. Yudhistira yang berdiri sebelahnya terhenyak ketika namanya disebut. Mengapa harus aku yang maju, Kang Mas Kresna? Apa yang kau lihat itu, hai adikku? Aku melihat berjuta-juta makhluk berupa raksasa kerdil sedang menyerang banyak prajurit. Tidak hanya dari pasukan kita saja yang diserang, tapi pasukan Kurawa pun turut diserbunya. Aneh, Kamas. Itulah kedahsyatan Candrabirawa. Prabu Salya dulu mendapatkannya dari Resi Bagaspati, mertuanya. Dan mertuanya itu memperolehnya dari wejangan arwah Sukrasana saat dia bertapa. Hanya manusia yang berjiwa tenanglah yang sanggup menghentikannya. Majulah, hadapi kakekmu itu tanpa harus melawan. Turuti apa yang dikehendakinya. Bawalah panahku ini jika beliau memang menghendakinya. Yudhistira menerima sebuah panah bermata cahaya dari tangannya. Lalu maju ke tengah kecamuk perang yang mengerikan dan aneh itu. Dada Prabu Salya bergetar ketika Yudhistira maju di hadapannya dalam jarak beberapa puluh meter dalam sikap menyembah sebagai tanda bakti dan hormat. Mengapa yang maju justru engkau, hai anakku Yudhistira? Aku menginginkan yang melawanku adalah adikmu si Bima yang gagah perkasa, atau Arjuna yang pandai dalam hal memanah. Aku datang menghadap hanya minta tolong untuk menghentikan penyakit yang kau tebarkan itu, Kek. Aku tak tega menyaksikan ribuan orang yang menjadi korban keganasannya. Kalau kau tak mau, segera bunuhlah aku daripada orang yang tak berdosa itu terbunuh. Jika aku mati, maka pihak Pandawa kalah. Itu sudah cukup. Yudhistira, tidak semudah itu dalam peperangan ini. Jika kau ingin mati, maka panahlah aku dengan senjata di tanganmu itu, biar aku pun memanahmu dengan senjataku. Maka dengan setengah hati, Yudhistira menyanggupi tantangannya. Senjata Cakrabaskara pemberian Kresna dilesatkan tanpa semangat, pun tak ditujukan ke arah lawannya, melainkan hanya menghadap ke bawah. Matanya terpejam ketika senjata itu melesat lemah dari Gandewa di tangannya. Ajaib, panah itu justru melesat secepat kilat
ketika terantuk tanah dan menghujam tepat di dada Prabu Salya yang meremehkan semangat perang Yudhistira, si lelaki lemah lembut itu. Terdengar suara menggelegar dan seketika itu dia tersungkur tewas. Pasukan manusia kerdil tak kasat mata yang sedang menyerang semua orang itu menjadi terkejut dan menghentikan perbuatannya. Tampaklah manusia dengan sinar suci berdiri dengan tenang hingga membuat mereka menjadi lemah dan akhirnya musnah. Sejak kematian Prabu Salya itu, maka berangsur-angsur wabah aneh itu lenyap.